internet dan infrastruktur yang kurang mendukung. Kendalanya sih itu doang sih, akses. Kita kan juga bermitra sama organisasi anak muda atau komunitas ataupun inisiatif anak muda, kelompok kecil, organisasi. Nah itu yang merasa misalkan kita bertemu dengan organisasi yang di daerahnya di timur atau di Sulawesi atau di Kalimantan di pedalaman. Nah itu untuk mereka sadar potensi sosial media atau internet itu bisa menghubungkan jejaring, memperkuat isu terangkat ke publik, itu tuh masih minim gitu, bisa dikatakan minim. Artinya sosial media itu belum dimanfaatkan sebagai sistem pendukung yang bisa dimaksimalkan sama mereka. Beda banget sama di Jakarta atau terutama di Jawa juga gitu. Itu benar-benar sadar penuh potensi sosmed untuk memperkuat organisasi mereka, memperkuat isu yang mereka angkat. Secara umum menurut saya internet di Indonesia belum memuaskan. Yang pertama karena belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak perlu membicarakan seluruh wilayah sampai ke Indonesia bagian timur. Misalkan satu pulau Jawa saja yang notabene seperti pusat pemerintahan ataupun pusat kegiatan aktivitas itu pun masih belum merata. Pemerintah harusnya dalam hal ini memikirkan ke sana. Lebih kepada infrastrukturnya, mempersiapkan pelayanan umumnya, kemudian mengajak pihak-pihak swasta untuk menanamkan investasinya, dan itu kan menjadi aset negara juga nantinya. Isu yang kemudian menjadi krusial bagi teman-teman itu yang pertama adalah akses. Karena biar bagaimanapun kita merasakan sekali bahwa buat sebagian besar orang di Indonesia barangkali akses itu masih merupakan sesuatu yang mahal. Kapasitas bandwidth, mau ngupload video aja nunggu matangnya lama banget gitu. Mau mengunduh data mesti nunggu dan buang-buang waktu. Jadi karena keterbatasan akses ini, kehidupan kita menjadi sangat tidak produktif, nggak efisien. Pergeseran pengaduan ke data itu juga cukup tinggi, macam-macam dari soal akses jaringan, soal speed, sama soal iklan yang unlimited, tapi ketika masuk kok pasti ada limitednya juga kan gitu. Kita pengen internet juga bisa digunakan untuk advokasi. Pemanfaatannya juga masyarakatnya sudah lebih aware sebetulnya. Kalau misalnya penggalangan untuk hal-hal yang sosial, kemudian yang misalnya mendukung A, mendukung B dan yang lain, kayak misalnya kasus petisi online, kan dulu sesuatu yang kita bayangkan tidak pernah ada ya, seperti yang orang bisa melakukan petisi, kemudian akhirnya bisa disubmit dan menjadi kekuatan yang mendorong pengambil kebijakan atau apapun untuk percaya dengan petisi itu gitu. Kita pakai internet, kita pakai Twitter untuk kemudian ngasih tau nih ke orang-orang, nih ada anak ditolak gini, dan ternyata respon masyarakat ternyata pro terhadap isu HIV, bahwa semua anak berhak untuk sekolah gitu. Saya kira ini perlu direvisi lagi undang-undangnya. Jadi kita butuh kebebasan untuk berekspresi, itu sangat kami butuhkan. Ya cuma kalau ngelihat contoh-contoh kasus yang sebelum-sebelumnya gitu ya, jadi agak terbatasi aja kebebasan berpendapatnya di internet kan. Nah kesannya kan memang jadi pasal karet. Nah apalagi dalam konteks bernegara kita ini cenderung penguasa itu gampang diarahkan, gampang dialihkan, sehingga ruang kalau ingin kriminal atau memang ingin mempidanakan orang itu lebih masif, dia lebih mudah. Mekanisme mereka mengatakan itu sebagai konten yang negatif buat pemerintah dan masyarakat, tuh indikatornya juga apa gitu. Apakah semua konten yang diasumsikan sebagai delik atau tindak pidana itu bisa diblok, atau menunggu dulu putusan pengadilan baru bisa diblok? Kan ini sebenarnya kebingungan di Menkominfo. Yang dianggap tindak pidana bisa diblok, padahal tindak pidana jelas jalurnya adalah jalur pengadilan. Tiba-tiba diblokir dan muncul bahwa dari first media ada message bahwa itu website ini diblokir karena atas perintah Kominfo. Kalau mau komplain silahkan ke nomor ini. Itu udah coba komplain, mereka bilang ya kita nggak bisa apa-apa, ini bukan instruksi. Titik. Anak
saat browsing di internet yang memagari ya orang tuanya, entah itu dengan komputernya di lock lah atau misalnya ada situs-situs itu kan sekarang ada lah ya caranya seperti itu. Tapi bukan pemerintah yang memblokir konten ini nggak boleh di internet di Indonesia, misalnya konten yang ini nggak boleh, Vimeo nggak boleh di Indonesia, atau misalnya YouTube ditutup atau Google nggak boleh masuk ke Indonesia, itu kan nggak kayak gitu juga gitu. Ya, sebenarnya kalau kita membaca secara lengkap ya ketentuan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu kan memungkinkan adanya tindakan pemblokiran yang legal, terutama untuk konten yang dilarang kan ya. Mekanismenya dengan yaitu tadi ada pelaporan, terus kemudian pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang itu di bawah Kominfo bisa melakukan tindakan penyitaan. Istilahkan saja kemudian tindakan penyitaan itu sebagai tindakan pemblokiran sementara yang kemudian harus dibuktikan ke pengadilan apakah itu memang layak diblokir atau tidak. Tetapi kan mekanisme ini tidak pernah digunakan. Nah, problemnya kan kalau sekarang siapa yang berhak memerintahkan? Jadi kan harus dipisah nih. Siapa yang berhak melakukan, siapa yang berhak memproses laporan itu, dan siapa yang berhak untuk memutuskan laporan itu, dan siapa yang melaksanakan putusan terhadap laporan tersebut. Nanti kan harus bisa-bisa. Nah, ketika siapa yang melaksanakan, ada banyak pihak. Kalau menggunakan pakai mekanisme pengadilan, sebenarnya pandangan memerintahkan, diperintahkannya ke siapa? Kalau dalam proses pengadilan pasti ke jaksa penuntut. Jaksa penuntut atas dasar putusan tersebut atau penetapan tersebut kemudian melakukan eksekusi. Eksekusinya ke siapa? Kan itu harus diatur. Apakah ke Kominfo atau dia bisa langsung eksekusi ke mana? ISP-nya. Nah, ketika itu udah jelas semua dan atas perintah pengadilan, ya mau nggak mau harus taat. Itu aja. Ada banyak sekali contoh-contoh kecil yang menurut saya menarik. Katakanlah seperti apa yang telah didokumentasikan oleh teman-teman internet sehat gitu. Bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial, bagaimana melalui pemanfaatan teknologi informasi masyarakat bisa mengakses informasi, mengakses pengetahuan, memberdayakan dirinya, terus mendorong proses-proses perubahan di lingkungan sekitar. Itu kan sebetulnya cerita-cerita yang sangat inspiratif. Dan menurut saya justru narasi-narasi yang seperti ini yang mestinya bisa terus dikembangkan di antara sekian banyak narasi dan cerita buruk tentang kenyataan gitu. Ya udah pemerintah buat regulasi cukup kasih ya udah regulasi aja menjaga udah gitu jangan diawasin kayak satpam gitu udah biarin aja. Yang bikin undang-undang ITE Menkominfo ya.